Renungan pagi pulang ke rumah oleh Ellen G. White, 21 September 2020. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih berkat dan pimpinan Tuhan kepada kami sudah beristirahat sepanjang malam dan pagi ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat. Kami akan belajar dari nasihat firman-Mu, berikanlah Roh-Mu yang suci untuk menuntun kami ke dalam seluruh kebenaran. Terima kasih Engkau sudah mendengar dan menjawab doa kami. Ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Flandi Torondek. Silakan Saudara Flandi. Baik, terima kasih. Selamat pagi untuk kita semua. Judul renungan kita pada pagi hari ini, tanggal 21 September, hormat kepada kedua orang tua. Ayat hafalan, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Inilah hukum yang pertama kali dengan perjanjian. Hukum itu sedang mengikat anak-anak dan para orang muda kepada anak-anak yang setengah umur dan dewasa. Tidak ada suatu masa di dalam kehidupan ini di mana anak-anak dibebaskan dari menghormati para orang tua mereka. Kewajiban yang suci ini mengikat bagi setiap anak laki-laki dan perempuan dan menjadi salah satu kewajiban mereka untuk memperpanjang umur hidup mereka di negeri yang akan Tuhan berikan kepada mereka yang setia. Ini bukanlah suatu hal yang tidak berguna untuk diperhatikan, malah merupakan satu hal yang amat penting. Perjanjian ini bergantung kepada kondisi penurutan. Kalau kamu menurut, kamu akan hidup lama di dalam negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Kalau kamu tidak menurut, kamu tidak akan memperpanjang kehidupanmu di dalam negeri itu. Seharusnya para orang tualah yang berhak mendapat gelar, dicintai dan dihormati, bukan orang lain. Allah sendiri yang telah mempercayakan kepada mereka suatu tanggung jawab bagi jiwa-jiwa yang diserahkan kepada mereka. Telah menentukan bahwa selama tahun-tahun kehidupan yang masih muda, para orang tua harus berdiri mengambil tempat Allah dalam kaitannya kepada anak-anaknya. Dan bagi dia yang menolak kekuasaan yang besar, kekuasaan yang benar dari para orang tuanya berarti menolak kekuasaan Allah. Hukum kelima menuntut agar anak-anak tidak hanya memberi penghormatan, patuh dan menurut kepada orang tua mereka, tetapi juga menyatakan cinta dan kelemah lembutan hati mereka untuk meringankan keluh kesah orang tua, menjaga nama baik mereka dan menolong serta menenangkan hati orang tua mereka pada masa tuanya. Allah tidak dapat menjadikan mereka makmur yang bertentangan dengan tugas yang paling sederhana, khususnya yang terdapat dalam firman-Nya, yaitu tugas anak-anak kepada orang tuanya. Jika mereka tidak menghargai dan tidak menghormati orang tua mereka di dunia ini, pasti mereka tidak mengasihi dan menghargai khalik mereka. Bila mana orang tua anak-anak tidak mempunyai iman dan perintah mereka menyalahi tuntutan Kristus, mungkin hal itu mendatangkan kepedihan kepada mereka karena mereka harus menurut Allah dan menanggungkan akibat-akibatnya bersama dengan Dia. Bawalah segala kesusahan, kasih dan cinta kasih ke dalam lingkungan keluargamu. Bapa dan ibumu akan menghargai perhatian kecil yang dapat kamu berikan. Segala usahamu untuk meringankan beban dan untuk menahan setiap kata persungutan dan kurang rasa terima kasih menunjukkan bahwa engkau bukanlah seorang anak yang lalim dan yang kamu juga menghormati pemeliharaan dan cinta yang telah diberikan kepadamu pada masa bayi dan masa kamu anak-anak yang tidak berdaya. Anak-anak perlu dicintai oleh para ibu, karena jika tidak mereka akan merasa sangat sedih. Dan bukanlah hal yang benar juga anak-anak untuk mencintai orang tua mereka. Seri Membina Keluarga Jilid 1, halaman
280 sampai 282. Terima kasih. Terima kasih atas penata layanan Saudara Flandi. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Izinkan saya membacakan surat yang ditulis oleh Nyonya White untuk anaknya Edson, yang ditulis dalam surat nomor 4 tahun 1865. Putraku Edson tersayang, kami menerima surat dari rumah dengan senang hati, tetapi sedikit kecewa karena tidak ada balasan dari kamu atau Willy. Aku seharusnya tidak berharap banyak dari Willy, tapi kamu Edson bisa menulis. Saya memikirkan banyak hal tentang rumah dan tidak bisa tidak mencemaskan, khususnya kamu Edson. Ketika semua orang di sekitarku terkunci dalam tidur, aku tetap terjaga dalam kecemasan dan aku hanya bisa mendapatkan kelegaan dalam doa hening kepada Allah. Saya memahami bahaya dan godaanmu dan tidak banyak orang tua yang bisa, karena Dia yang memahami rahasia hati dengan senang hati menunjukkan kepada saya bahaya dan gangguan khususmu. Saya pikir kamu tidak memahami bahayanya. Ini adalah kecemasan dan ketakutan saya terhadap kamu yang telah mencegah saya tidur malam dan telah membuat pencernaan saya terganggu. Kesedihan jiwa dan berat hati yang membuat saya lelah dan membawa kelemahan pada saya, mempengaruhi organ pencernaan dan menyebabkan kelambanan fungsi hati. Saya terbeban tentang kamu dan tidak merasa nyaman kapanpun. Dan ketika saya melihatmu cenderung mengambil jalan yang tidak sesuai dengan profesimu dan yang aku tahu akan melukai dirimu sendiri dengan menempatkanmu dalam kekuatan musuh, perasaanku kuat dan beban kesedihan menimpaku yang mana sepertinya tidak mungkin bagiku untuk membuangnya. Itu mengikat saya seperti belenggu. Seperti yang telah saya lihat dalam dirimu, anak laki-lakiku yang malang, kecenderungan untuk tidak menurut. Saya juga telah melihat menyerah pada godaan untuk berdusta, berbicara dengan jelas menipu kami. Ini dimulai dengan keengganan untuk memberitahu kami rahasia hatimu. Kamu akan memiliki rencana yang terbentuk yang akan dirahasiakan dari ayah dan ibumu, takut bahwa Anda akan menghadapi pertentangan dalam beberapa proyek atau rencana yang kamu sukai. Dan ketika ditanyai, kamu menghindar atau memberikan gambaran yang berbeda pada dan di sekitar masalah yang sedang diperiksa. Terlalu sering ini diterima oleh kami dan kami telah tertipu. Kamu tahu kami tidak tahu bagaimana masalahnya. Kamu ingin kami berada dalam kegelapan sehubungan dengan perbuatanmu. Roh menyembunyikan ini telah meningkat pada dirimu sampai kamu dikendalikan olehnya dalam ukuran yang besar dan jalanmu telah ditandai dengan tipu daya dan kepalsuan dan kamu telah mencoba untuk menyembunyikan besar hal ini dari hati nurani kamu sendiri. Dengan sering melanggar hati nuranimu, hati nurani telah kehilangan banyak kerentanan lembutnya. Setiap kejadian ketika kamu jatuh ke dalam kebiasaan yang menyedihkan ini mengikat rantai musuh padamu dan menjadikan kamu tawanannya dan subjek yang lembut untuk dikendalikan seluruhnya olehnya. Kamu mungkin telah menjadi begitu gelap dan mengeras oleh usaha yang berulang-ulang untuk menyembunyikan dan menipu, sehingga fakta-fakta yang ditulis dengan jelas oleh tangan seorang ibu, dengan menyakitkan dan dengan hati yang sakit, mungkin tampak seperti dongeng kosong dan mungkin tidak membuat kesan abadi bagi kamu untuk selamanya. Saya bisa menyatakan kepadamu banyak contoh kebohonganmu, tapi mungkin tidak ada gunanya. Satu-satunya contoh yang sekarang akan saya sebutkan adalah penipuanmu yang dilakukan pada kami sehubungan dengan mendapatkan kereta setelah pernikahan Adelia. Kamu menipu kami untuk semua maksud dan tujuan. Saya tidak bisa mengabaikan ini sesaat pun tidak, bahkan sejak kejadian itu. Dalam pikiran saya sendiri, saya tidak bisa menyebutkan apa-apa selain kebohongan, kepalsuan gelap. Setan mungkin telah begitu menipumu sehingga itu mungkin terlihat seperti masalah ringan, sehingga kata-kata yang tidak perlu digunakan tentang itu. Tapi Edson, hal-hal seperti itu dicatat dalam buku Allah sebagai kebohongan, tidak kurang. Saya bermaksud untuk berbicara lagi dengan kamu dan menyampaikan masalah itu dalam arah yang benar dan tidak diperindah di hadapan kamu. Tapi tidak, saya melihat begitu banyak kecondongan dalam dirimu untuk melanggar hati nuranimu dan memaksa dirimu untuk memikirkan masalah ini dengan baik. Sehingga saya berkata pada diri sendiri,
tidak ada gunanya. Kata-kataku gagal untuk memberi kesan yang baik. Setan memiliki kendali atas pikirannya, sehingga dia menutupi kebohongan yang mencolok dan menjadikannya seolah-olah kebenaran baginya. Sifat-sifat ini dalam karaktermu menyebabkan saya sangat sedih, kesedihan yang terus-menerus dan tetap, sehingga hidup saya sangat tidak menyenangkan atau diinginkan. Masa depan, oh betapa aku takutnya, siang dan malam. Sekarang, kamu putra sulungku, malang menjadi pria dewasa. Kamu yang seharusnya menjadi jiwa yang menghormati orang tuamu, yang hidup untukmu dan menginginkan kebahagiaanmu saat ini dan di masa depan, melihat kamu mengambil arah yang sering membuat mereka meragukan apa yang kamu katakan dan memandang kamu dengan tidak percaya, karena mereka tahu bahwa kamu sering merencanakan dan masuk ke dalam rencana dan kegigihan dan menyembunyikannya dari mereka yang melahirkanmu, yang memiliki hak untuk mengetahui setiap rencana yang disembunyikan dalam hati, agar mereka dapat memberikan nasihat yang dibutuhkan seorang anak laki-laki di usia kritismu. Penyembunyian ini telah menyebabkan kejahatan yang serius, berbahaya, dan menghancurkan jiwa, yang mana kamu, anakku yang malang, yang hilaf, telah membiarkan setan untuk membutakan pikiranmu. Kebiasaan menipu kepada kami ini telah tumbuh padamu. Penipuan dan kebohongan bergandengan tangan dengan ketidaktaatan. Cukup sampai di sini kita baca suratnya karena cukup panjang. Dan tujuannya bukan untuk menyatakan bahwa Nyonya White adalah seorang orang tua yang tidak berhasil. Surat ini adalah bukti bahwa semua orang tua telah berupaya dan berusaha untuk menuntun anak-anaknya kepada Tuhan. Tetapi adakah mereka hormat kepada orang tuanya? Jika mereka hormat, maka mereka tidak akan menipu, berbohong, dan akhirnya menuntun kepada ketidakmenurutan. Ini semua muncul dalam diri anak itu sendiri dan atas bisikan setan. Nyonya White sebut juga dalam suratnya pengalaman di mana Edson menunjukkan ketidaktaatan dan bahkan menuntun adiknya Willie jadi tidak menurut juga. Nyonya White katakan peristiwa itu telah menancapkan duri dalam hatinya. Mari kita baca kutipan berikut dan bayangkan perasaan Nyonya White. Refleksiku tentang kamu Edson sangat menyedihkan. Kamu yang seharusnya menjadi putraku yang mulia dan jujur, tongkat bagi ayahmu yang dipakai dengan perhatian dan kerja terus-menerus, penghibur bagi ibumu yang telah merawatmu saat sakit dan merawatmu saat sehat. Letter 4, 1865, paragraf ke-10. Suatu hal yang tidak mudah. Nyonya White dan suaminya harus berjalan mengunjungi umat-umat dan mengajar mereka dan harus meninggalkan anak-anak di rumah. Dia berharap anak sulungnya Edson dapat diandalkan, namun sayang tidak dapat dipercaya. Willie anak yang kedua lebih setia dan takut akan Tuhan, dan Nyonya White khawatir akan pengaruh abangnya akan menghancurkan adiknya. Inilah kondisi kita sebagai manusia. Silakan baca Alkitab. Adakah keluarga yang sempurna? Apa artinya? Kita manusia yang telah jatuh dalam dosa ini tidak dapat mengandalkan diri. Apakah orang tua, apalagi anak-anak. Itulah sebabnya Nyonya White tak henti-hentinya menasihati anaknya Edson. Berikut adalah salah satu yang singkat dan menguatkan. Abadikan Yesus di dalam hati. Cintai Dia dengan segenap jiwamu. Letter 15A, November 15, 1871, paragraf ke-8. Dan salah satu bukti pertobatan Edson adalah hanya satu makhluk yang berada dalam alam semesta selain Bapa yang memikul nama Allah, dan itu adalah putranya Yesus Kristus. E.J. White, The Coming King, halaman 33. Dan benar, Alkitab berkata dalam Filipi 2 ayat 9, Allah mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Dan dalam Ibrani 1 ayat 4, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Edson telah bertobat, dia hormat kepada orang tuanya, dan menjadi umat yang mengenal satu-satunya Allah yang benar dan anaknya. Karenanya, biarlah kita sabar dan terus menasihati anak-anak kita dalam Tuhan. Dan kepada anak-anak, jika Anda benar-benar bertobat, jika Anda adalah anak-anak Yesus, Anda akan menghormati orang tua Anda. Anda tidak hanya akan melakukan apa yang mereka perintahkan, tetapi akan melihat kesempatan untuk membantu mereka. Dalam melakukan ini, Anda bekerja untuk Yesus. The Youth Instructor, Januari 30, 1884, paragraf kedua. Oleh karenanya, anak-anak sekalian,
Hai anak-anak, apakah kamu merindukan kehidupan yang kekal? Maka hormatilah ibumu dan bapamu. Janganlah melukai dan menyakiti hati mereka, dan menyebabkan mereka sepanjang malam tidak tidur karena khawatir dan susah karena engkau. Jikalau engkau berdosa karena tidak mencintai dan tidak menuruti perintah mereka, mulailah sekarang untuk menebus masa lalu. Tidak ada sesuatu yang lain yang dapat engkau lakukan, karena hal ini berarti engkau kehilangan hidup yang kekal. Membina Keluarga Bahagia, halaman 289, paragraf pertama. Itulah sebabnya Allah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Keluaran 20 ayat 12. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, terima kasih untuk nasihat firman-Mu pagi ini tentang menghormati orang tua. Biarlah Roh-Mu yang suci mau tinggal dalam hati kami, agar kami sebagai anak-anak boleh menghormati orang tua dan mempersiapkan hidup kami bagi kehidupan kekal yang Engkau siapkan bagi kami. Kami mau menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Terima kasih berkat-Mu, ampuni kami dari salah dan dosa kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.